Nah, ini bawahnya ini adalah hipotalamus. Kemudian tangkainya ini adalah infundibulum, terus ke hipofisis, ya. Jadi dua ini yang mengendalikan semua. Kalau saya bilang ini presidennya, ini jenderalnya, ya. Jenderalnya itu sebetulnya adalah hipofisis, ya. Jadi organ-organ endokrin lain itu hampir semua dikendalikan oleh hipofisis ini. Jadi ada adenohipofisis, ada neurohipofisis. Adeno yang depan, neuro yang belakang, ya. Disebut neuro karena yang belakang itu pengendaliannya antara hipotalamus dengan hipofisisnya itu pakai jalur saraf. Tapi kalau yang depan adenohipofisis karena pakai jalur, dia pakai hormon pengendali. Hormon pengendalinya ini ada inhibitor hormon atau releasing hormon, ya. Boleh juga disebut releasing faktor atau inhibitory faktor. Nah, kalau hipotalamus mengeluarkan yang releasing, berarti dia memerintahkan hipofise untuk rilis, untuk menambah jumlahnya. Tapi kalau hipotalamus mengeluarkan yang inhibitory, dia memerintahkan hipofise untuk menyetop atau mengurangi, ya. Prinsipnya adalah mekanismenya ini adalah feedback mechanism, ya. Ada positive feedback, ada negative feedback. Positive feedback itu feedback atau laporan ke hipotalamus untuk minta ditambah, maka hipotalamus akan mengeluarkan releasing faktor atau releasing hormon. Tapi kalau negatif feedback, laporan ke hipotalamus untuk minta dikurangi karena jumlahnya sudah lebih. Nah, yang lapor siapa? Nah, seluruh tubuh ini akan lapor, ya. Nah, di endokrin ini ada istilah target organ dan target sel, ya. Target organ ya organ yang dituju, target sel ya sel yang dituju. Setiap hormon itu punya reseptor yang spesifik. Jadi seperti growth hormone, reseptornya yang spesifik, organnya ya di tulang, ya. Selnya apa? Osteoblast, ya. Nah, itu target sel dan target organ. Jadi dia tidak akan berefek ke organ-organ atau sel-sel lain yang tidak punya reseptor yang spesifik. Nah, endokrin ini disebut kelenjar buntu, ya, karena dia tidak punya saluran khusus, beda dengan eksokrin. Contoh eksokrin seperti pankreas. Pankreas dia punya saluran khusus, ductus pancreaticus. Terus gallbladder dia punya saluran khusus, ductus cysticus. Nah, itu eksokrin. Tapi kalau endokrin dia tidak punya saluran khusus, ya, karena dia numpang ke aliran darah. Nah, karena numpang ke aliran darah, dia pasti beredar ke seluruh tubuh. Tapi kalau eksokrin dia disalurkan ke tujuan tertentu, ya, seperti pankreas dia disalurkan ke duodenum, ya. Nah, ini kemudian kita bahas mulai dari otak, organ-organ endokrinnya, ya, hipotalamus, hipofise, kemudian juga ada pineal, ya, glandula pineal yang menghasilkan melatonin yang mengatur fungsi tidur atau circadian cycle, ya. Kemudian di leher nanti ya ada tiroid. Dan tiroid, ya, di bawahnya cartilagotiroid, bagian bawahnya, ya. Nah, dia bentuknya seperti kupu atau seperti huruf H, ya, bisa juga seperti huruf U. Dia ada lobus dextra, ada lobus sinistra, bagian tengahnya disebut isthmus, ya. Jadi kalau ditunjuk sebelah kiri, ya berarti lobus sinistra glandula tiroid. Kalau sebelah kanan lobus dextra glandula tiroid, ya.
Sedangkan bagian yang tengah yang menghubungkan antara lobus tempora dan sinistra disebut ismus, ya, ismus glandula tiroid. Di ismus kadang-kadang ada lobusnya yang kecil yang naik ke atas. Bentuknya ya seperti piramid, jadi kita sebut lobus piramidalis, ya. Tidak selalu ada, tapi kalau ada itu dia dari ismus itu dia akan naik gitu, ya. Nah, kemudian di bagian belakang dari tiroid ada bisa 2, bisa juga 3 pasang glandula paratiroid, ya, kecil-kecil, nempel sebesar kacang hijau, ya, seringkali tidak kelihatan, ya, susah kita membedakannya. Itu nempel di belakang. Kalau tiroid ini dia fungsinya untuk mengatur laju metabolisme, ya. Jadi kalau dia terlalu aktif hipertiroid, kalau kurang hipotiroid, ya. Hipertiroid jadi metabolismenya terlalu cepat. Misalnya orang yang makannya banyak tapi tidak gemuk-gemuk karena dia boros energi, ya. Jantung yang harusnya berdenyut 60 kali per menit dia bisa cepat, ya. Kemudian kalau belakangnya itu paratiroid itu ini di sini lebih jelas, ya. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan, ya. Jadi ada, kalau di textbook baru kelihatan itu ada nempel kecil-kecil, itu bisa ada yang 2 pasang, bisa ada yang 3 pasang kanan kiri, ya. Paratiroid ini untuk metabolisme kalsium, ya. Nah, kemudian turun di sini di mediastinum, ya. Di mediastinum ini ada timus, ya. Dia hanya sampai pubertas. Setelah puber dia mengecil, ya, mengecil. Justru kalau dia masih ada sampai dewasa justru akan menimbulkan masalah, ya. Kalau masih besar sampai dewasa dia berarti ada timoma, jadi seperti tumor jinak kelenjar timus, ya. Justru dia akan menyebabkan reaksi autoimun, ya, reaksi autoimun yang justru menyebabkan gangguan kontraksi otot, ya. Nih timus. Kemudian turun ke bawah nanti di sini nanti ada pankreas, ya. Pankreas kemarin kita sudah lihat pankreas dia ada di lekukannya duodenum, ya. Di lekukannya duodenum ada kaput, korpus, kaput, kolum, korpus, cauda, ya. Kemudian bagian bawahnya ada yang nonjol sedikit sembunyi di belakang vena arteri aorta, itu namanya processus uncinatus, ya, processus uncinatus pankreas, ya. Nah, pankreas ini organ yang istimewa karena dia juga eksokrin, dia juga endokrin. Kemudian renal, ya, glandula renalis, ya, adrenal atau suprarenalis, ya. Dia posisinya ada di atasnya kelihatan, ya. Ini pankreas, ya. Nah, yang sembunyi di belakang ini processus uncinatus, ya, processus uncinatus pankreas, ya. Nah, ini jadi urut aja, ya, bagian kaput, kolum, korpus, terus cauda yang nempel ke dia, ya. Nah, kalau ini apa? Ductus pancreaticus minor, ini ductus pancreaticus mayor, ya. Yang mayor ini nanti akan ketemu dengan ductus coledochus, terus sama-sama menembus duodenum, terus
di dalam duodenumnya akan nonjol jadi papilla duodeni mayor atau papilla vateri. Nah, kalau ini ginjal, ini suprarenal, ya, suprarenal kanan kiri, ya. Arterinya nanti ada arteri suprarenalis superior, media, dan inferior, ya. Yang media langsung dari aorta, yang superior dia dapat dari arteri phrenicoabdominalis, yang inferior dia dapat dari arteri renalis, ya. Ini terus testis, ya, testis atau ovarium. Nah, ovarium ini dia di kanan kiri dari terus, ya. Nanti ada ligamentum suspensorius ovarii dan ada ligamentum ovarii proprium, ya. Ligamentum ovarii proprium dan ada ligamentum suspensorius ovarii. Nah, ini kemudian kalau testis ada di dalam skrotum, ada di dalam skrotum X, ya. Ini masih ingat ini apa namanya, proses desensus testis, ya. Jadi dinding abdomen itu yang sebelah lateral ini kan ada 3 lapis, ya, ada 3 lapis. Nah, testis itu awalnya kan ada di abdomen. Nah, kurang lebih usia kehamilan 6 bulan terjadi peristiwa desensus testis. Jadi testisnya didorong turun, dia menyusuri di bagian belakangnya ligamentum inguinale, terus keluar, ya, terus menempati di dalam skrotum, ya. Jadi skrotum ini lapisan-lapisannya itu mirip dengan lapisan kulitnya abdomen, ya. Nah, ini adalah pembuluh darah dan vas deferens yang ikut molor, yang ikut memanjang ketika testis didorong keluar ke bawah, ya. Nah, satu paket kabel-kabelnya ini namanya spermatic cord atau funiculus spermaticus, ya. Lapisannya sama dengan lapisan yang di skrotum, ya. Nanti ada fascia spermatica externa, ada fascia cremasterika, dan ada fascia spermatica interna. Yang fascia spermatica externa itu adalah kelanjutan dari musculus obliquus abdominis externus. Dia didorong molor sampai ke skrotum, ya. Sedangkan yang ini kelihatan serat-serat ototnya, ini adalah fascia cremasterika. Ya, cremasterika. Fascia cremasterika itu kelanjutan dari musculus obliquus abdominis yang internus, ya. Nah, kalau ini dikelupas, nanti baru ada fascia spermatica interna. Yang interna ini lanjutan dari musculus transversus abdominis, ya. Nah, keseluruhan nanti di luarnya nanti akan ada ini pembuluh darah yang banyak, ini anyaman pembuluh darah, ini namanya plexus pambiliformis. Nah, untuk testis sendiri ini kanan dan kiri, ini lokasinya di skrotum, dipisahkan oleh septum skrotum, ya. Sementara satu bagian kanan dan kiri ini nanti dipisahkan lagi menjadi lobulus testis, ya. Nah, sekat-sekatnya namanya septula testis. Itu lobulus testis itu bisa sampai jumlahnya bisa sampai 200, ya, sangat banyak sekali. Dan di dalamnya itu ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus itu tubulus yang berkelok-kelok
dan itu nanti bagian dalamnya ini yang nanti akan menghasilkan spermatozoa. Ya. Nah, dari tubulus menivirus yang sangat banyak itu nanti dia ke bagian tengah. Kalau ini ginjal, ini nanti bagian tengahnya ini kan hilus, ya, sama seperti paru-paru, bagian yang keluar masuk pembuluh darahnya juga disebut hilus. Nah, kalau di testis semuanya nanti tubulusnya ini nanti mengarah ke tengah, ya. Dia menjadi tubulus yang lurus, namanya tubulus rectus, ya, tubulus rectus. Terus nanti pembentukan nyaman namanya rete testis, ya. Daerahnya itu namanya mediastinum testis, ya. Jadi daerah yang tengah yang mirip dengan hilus itu, nah itu namanya mediastinum testis. Kemudian nanti mengumpul semua di sana di mediastinum testis, nanti menuju ke epididymis, ya. Epididymis ini awalnya nanti ada kaput, korpus, dan cauda, ya. Nah, di epididymis ini yang nanti untuk menampung sperma sekaligus untuk mematangkan spermatozoa, ya. Nah, dari sana baru nanti bagian caudanya nyambung ke ductus deferens atau nama lainnya vas deferens, ya. Nah, vas deferens ini nanti kalau kalian lihat dia itu aslinya kan dari sini testis di dalam, ya, vas deferens, terus dia menyusuri ya sesuai dengan funiculus spermaticus ini di dalam, ya. Dia ada lewat saluran lorongnya itu namanya canalis inguinalis, ya. Terus keluar di belakangnya vesika urinaria, ya. Jadi dia itu berputar, ya, berputar terus baru masuk ke menembus prostat, ya, menembus prostat bersama-sama dengan ductus dari vesicula seminalis, ya. Di belakang ini ada vesicula seminalis. Repro sudah atau belum ya? Belum ya? Oh, blok depan ya. Nah, itu nanti dia akan bersama-sama dengan ductus dari vesicula seminalis menembus prostat terus baru masuk ke penis, ya, sama-sama. Nah, itu ya kenapa kok dia harus berputar dulu, ya, karena descensus testis tadi. Sebetulnya kalau tidak descensus testis dia ada dari atas tinggal langsung turun menembus prostat dari belakang. Tapi karena dia descensus testis, dia ikut berputar masuk di dalam canalis inguinalis sampai ke skrotum ini, ya. Nah, canalis inguinalis ini nanti dia lokasinya ya sesuai namanya, inguinalis ini diambil dari ligamentum inguinale, ya. Mulai dari sias sampai pubis ini kan ada ligamentum inguinale. Nah, di bagian belakangnya itulah canalis inguinalis, ya. Untuk klinisnya canalis inguinalis ini kepentingannya apa? Ini kalau misalnya dia sekatnya ini tidak rapat, ini dia bisa menyebabkan terjadinya hernia inguinalis, ya. Hernia inguinalis ini ada yang langsung keluar dari medial, itu hernia directa, itu hernia inguinalis medialis. Tapi kalau yang indirecta, yang tidak langsung, dia keluarnya lewat lateral. Jadi dia masuk di canalis inguinalisnya, menyusuri canalis inguinalisnya, keluar sampai ke skrotum. Itu hernia inguinalis lateral, ya. Endokrin sudah, terus apa lagi? Oh, ini ya dinding
bawah ini ya pelvis, ya ini dibentuk oleh kokse kanan kiri, kemudian sacrum coccygeus, kemudian ini muskulusnya ada muskulus yang ini kan dia mengitari anus ya. Jadi dia fungsinya ini nanti kalau waktu BAB dia kontraksi, dia mengangkat anusnya itu supaya anusnya itu pendek, ya. Nah, ini namanya levator ani. Levator ani ini terdiri dari 3 otot apa aja? Pubo rectalis, pubo coccygeus, dan iliococcygeus ya. Urut yang bagian yang medial itu yang pubo rectalis, kemudian pubo coccygeus, kemudian iliococcygeus ya. Namanya itu diambil dari pubo coccygeus, dari os pubis ke os coccygeus. Pubo rectalis dari pubis ke rectum ya, pubo rectalis. Kemudian iliococcygeus dia dari os ilium ke coccygeus ya. Terus sebelah luarnya, sebelah lateralnya lagi nanti ada ischio-coccygeus. Tapi itu tidak termasuk levator ani. Ischio-coccygeus nama lainnya disebut musculus coccygeus gitu aja. Ya. Nah, nanti yang sebelah luarnya lagi nanti ada obturator internus, dan nanti yang bagian belakangnya nanti ada gluteus ya, musculus gluteus. Oke. Ini. Nah, untuk daerah perineum sendiri ini ya, daerah perineum ini nanti dibagi bagi dua segitiga, trigonum urogenital yang depan dan trigonum anorektal yang belakang ya. Nah, ini patokannya adalah coccygeus, ini depan simfisis pubis, kanan kirinya ini adalah tuber ischiatica ya. Nah, ini nanti kalau ditarik garis imajiner ini bentuknya seperti wajik yang terdiri dari 2 segitiga atau trigonum. Yang depan trigonum urogenital karena untuk uropoidik dan reproduksi ya, genital, sedangkan yang belakang untuk anus dan rektum, jadi trigonum anorektal ya. Oke. Kalau ini muskulusnya musculus iliacus ya, iliacus ini dia akan nempel di ilium ya. Sedangkan ini adalah psoas mayor dan psoas minor. Nah, dua-duanya ini nanti menjadi satu. Ini nanti namanya musculus iliopsoas ya. Kalau diikat jadi satu namanya musculus iliopsoas. Tapi kalau cuma ini aja, ini psoas ya, ada psoas mayor dan minor ya. Yang besar yang mayor, minor ini yang numpang di superficialnya ini kecil, sedangkan yang nempel di iliumnya ini musculus iliacus ya. Terima kasih. Ini dinding abdomen ya. Dinding abdomen perhatikan. Jadi ada yang depan ini kan musculus rectus abdominis ya. Di sini kadang-kadang ada musculus pyramidalis. Kalau yang di samping ini ada obliquus abdominis externus, arahnya ke bawah begini ya, bawa ke mediocaudal. Sedangkan yang obliquus abdominis internus arahnya sebaliknya ya, ke ke caudolateral ya, keluar. Habis itu baru musculus transversus abdominis yang arahnya mendatar ya. Nah,
Sedangkan yang rectus abdominis ini nanti di tengah-tengah dia dibungkus oleh ini fascia dari tiga otot yang di lateral. Ini nanti akan berpisah. Jadi dia bungkus depan dan belakangnya musculus rectus abdominis ini membentuk rectus sheath atau vagina musculus rectus. Ya, yang depan dia akan utuh terbungkus semua. Yang putih ini adalah bagian depan dari rectus sheath atau lamina anterior rectus sheath atau lamina anterior vagina musculus rectus. Ya, sedangkan yang belakang ini tidak utuh. Dia yang bagian sepertiga bawahnya ini dia tidak ada. Jadi seperti orang yang pakai rok yang belakangnya lebih pendek, depannya panjang tapi belakangnya lebih pendek. Nah, ini dilihat ini, ya. Nah, di sini ini ada lengkungannya, batasnya. Ini masih tertutup oleh vagina musculus rectus, yang ini tidak tertutup, ya. Batasnya ini membentuk lengkungannya ini namanya linea arcuata, ya. Sedangkan yang putih ini adalah lamina posterior rectus sheath, ya, atau lamina posterior vagina musculus rectus. Oke. Saya rasa itu ya, masih